Konspirasi yang kedua tentang Gus Dur adalah bagaimana sosok Gus Dur yang sebenarnya cukup banyak dicintai oleh masyarakat dilengsarkan. Di mana Gus Dur katanya telah memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Itulah yang akhirnya membuat Gus Dur dilengsarkan dan digantikan oleh Megawati. Bahkan ada sekelompok masyarakat yang membentuk pasukan berani mati jika Gus Dur diturunkan sebagai Presiden Indonesia. Bahkan menurut laporan dari Kompas, ada sekitar 300.000 masyarakat yang siap protes jika Gus Dur dilengsarkan atau diturunkan. Namun yang menjadi fun fact atau yang menjadi menarik dari kasus pelengseran Gus Dur ini adalah Gus Dur sendirilah yang menahan masanya untuk tidak unjuk rasa. Selamat datang di Ruang 14. Masih bersama saya Muhammad Ronaldo, host Ruang 14 di Komisi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup familiar, cukup dekat dengan masyarakat Indonesia. Yes, kita akan membahas sosok Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut dengan Gus Dur. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah Presiden Indonesia keempat. Dia menjabat menjadi Presiden Indonesia tepat setelah B.J. Habibie. Pak Gus Dur memimpin Indonesia selama 21 bulan. Lebih tepatnya dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Bagaimana sosok Gus Dur atau Abdurrahman Wahid bisa terpilih? Sebelum Gus Dur memimpin Indonesia, Presiden sebelumnya adalah Pak B.J. Habibie. Pada saat itu, Pak B.J. Habibie masih memimpin Indonesia. Namun, karena suatu kejadian, Pak B.J. Habibie dimakzulkan dari posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena ketika beliau membuat laporan pertanggungjawabannya tersebut dimentahkan oleh MPR. Akhirnya, posisi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia harus dimakzulkan oleh MPR Republik Indonesia. Lalu siapa yang akan menggantikan posisi Pak B.J. Habibie? Pada saat itu ada dua kandidat yang cukup kuat untuk menggantikan posisi Pak B.J. Habibie, yaitu Ibu Megawati dan Pak Abdurrahman Wahid. Kita sudah tahu jawabannya siapa. Pada saat itu sebenarnya lebih banyak orang yang mengira kalau Ibu Megawati lah yang akan menggantikan posisi Pak B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kenapa? Karena berbagai alasan. Satu, pada saat itu, partai Ibu Megawati PDIP sedang besar. Yang kedua, karena pada saat itu masyarakat menilai fisik Pak Abdurrahman Wahid masih kurang prima untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun ternyata ketika hasil pengambilan suara keluar, yang menang adalah Pak Abdurrahman Wahid. Kenapa bisa begitu? Akan kita bahas lebih lanjut. Konspirasi yang kedua tentang Gus Dur adalah bagaimana sosok Gus Dur yang sebenarnya cukup banyak dicintai oleh masyarakat dilengsarkan. Awalnya Gus Dur diterpa sebuah isu di mana isu tersebut mengatakan bahwa Gus Dur terlibat dalam penggunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Badan Urusan Politik senilai 4 juta dolar Amerika. Lalu, pada tanggal 22 Juli 2001 pada malam hari, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, di mana isinya adalah pembekuan DPR, MPR, dan juga pembekuan Golkar, di mana maksudnya adalah untuk mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Menjawab dekret dari Gus Dur ini, MPR mengadakan sebuah sidang pada tanggal 23 Juli 2001, di mana MPR akhirnya mengatakan bahwa dekret yang dikeluarkan oleh Gus Dur tidak berlaku. By the way, MPR pada saat itu dipimpin oleh sosok Amin Rais. Kenapa bisa MPR mengatakan kalau dekret Gus Dur tidak berlaku? Karena Gus Dur dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 3 MPR 2000, di mana Gus Dur katanya telah memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Itulah yang akhirnya membuat Gus Dur dilengsarkan dan digantikan oleh Megawati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sepakat dengan MPR atau dengan Gus Dur? Komen di bawah. Lalu bagaimana reaksi masyarakat terhadap pelengseran dari Gus Dur?
Pada saat itu, banyak masyarakat yang mengirimkan simpatinya dan mengirimkan protes atau ketidaksetujuannya terhadap pelengseran Gus Dur. Bahkan, ada sekelompok masyarakat yang membentuk pasukan berani mati jika Gus Dur diturunkan sebagai Presiden Indonesia. Bahkan menurut laporan dari Kompas, ada sekitar 300.000 masyarakat yang siap protes jika Gus Dur dilengserkan atau diturunkan. Namun yang menjadi fun fact atau yang menjadi menarik dari kasus pelengseran Gus Dur ini adalah Gus Dur sendirilah yang menahan masanya untuk tidak unjuk rasa. Karena bagi Gus Dur tidak perlu lagi ada pertumpahan darah antar anak bangsa. Respect. Lalu setelah dilengserkan, bagaimana nasib kasus-kasus yang dituduhkan kepada Gus Dur? Bahkan Gus Dur sendiri yang bilang bahwa yang menimpa dirinya, kasus-kasus yang dituduhkan kepadanya, itu hanyalah politik kekuasaan yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang. Bahkan di salah satu acara talk show ternama, Kick Andy, yang mana kamu pasti pernah menonton cuplikannya karena ini pernah viral, Gus Dur pernah menjawab. Ketika Kick Andy bertanya, "Gus, siapa yang salah dari kasus pelengseran kamu?" Gus Dur menjawab, "Amin Rais dan Megawati." Lalu Kick Andy bertanya kembali, "Mengapa?" Dan Gus Dur menjawab lagi, "Ya Anda tahu, kok tanya saya." Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, kok tanya. Seperti cukup familiar. Kayaknya presiden kita yang satunya juga pernah ngomong gitu. Nggak tahu, tanya yang mau tanya Nggak tahu, saya. kok tanya saya. Sampai sekarang masih menjadi misteri bagaimana keterlibatan Megawati dan Amin Rais terhadap pelengseran Gus Dur. Itu dia Ruang 14 kali ini membahas seorang Gus Dur. Kalau misalnya kamu punya topik atau punya saran kita harus membahas apalagi, komen di bawah. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe, share video ini ke teman kamu kalau teman kamu butuh video ini. Nama saya Muhammad Ronaldo, pamit undur diri. Ayam, ayam, ayam.